Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 30 ya, 30 Desember 2021 di hari Kamis dan menjadi hari terakhir trading kita di bulan Desember di tahun 2021. Ya, jadi penutupan. Biasanya kalau penutupan Pak Presiden tuh datang ya ke bursa untuk closing ceremony ataupun opening. Ya, pencet bell. Tapi nggak tahu lah ya tahun ini gimana karena kan pandemik. Ya, atau biasa diwakili oleh menteri-menteri dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa flashback ya teman-teman, apalagi teman-teman yang mungkin baru setahun atau berapa bulan ya, bisa flashback apakah ada peningkatan selama setahun ini atau enggak ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang teman-teman temukan di tahun ini, teman-teman catat tuh. Introspeksi, pelajari gitu ya, sehingga nanti di tahun 2022 kesalahan-kesalahan yang kita ciptakan di 2021 dalam trading tuh nggak terulang. Ya, jadi introspeksi, termasuk saya ya. Jadi belajar itu nggak kenal usia, belajar itu nggak kenal gender, belajar itu nggak kenal waktu, dan sebagainya. Ya, contoh orang-orang udah terkenal kayak Bill Gates sekalipun, Warren Buffett yang udah berumur, dia pun tetap baca buku, nambah pengetahuan. Apalagi kita yang masih kayak kecebong, masih kayak jentik gitu ya. Sehingga harus banyak banget improve diri setiap hari ya. Apalagi kalau kita ngomong di pasar saham yang setiap hari, setiap detik berubah-ubah, berubah-ubah, polanya berganti-ganti, fleksibel. Nah, kalau kita nggak upgrade, ya kita akan ketinggalan jauh pastinya. Oke ya, maaf nih tadi mic-nya sedikit kesangkut. Nah, kita bahas trade down dulu aja kali ya. Jadi trade down kita cuma satu hari ini ya. Kebetulan kita tradeless, meskipun ada 1-2 emiten kita yang belum jalan dan posisi closingnya agak turun, tapi masih di atas batas hold kita. Kita ada profit Jawa. Ya, jadi Jawa ini TP kita kemarin. Lalu saya hari ini tanggal 29 saya instruksikan yang mau buyback. Area beli 274, 284, stop loss bla bla bla, TP1, TP2. Nah, kita cek. Jadi kalau saya memang tipenya transparan ya. Saya nggak mau lah ngajak orang ke VVIP dengan bohong-bohong. Ya saya tampilin apa adanya aja. Nah, kalau untuk Jawa sendiri kita track tadi 929 ya. 929 itu di sini. Ya, ini 929 nih. Oke, maksimal beli di 284. Ya, di 284, TP 9290. Cuman 290 tadi kan nggak kena ya, karena cuma nyentuh. Habis itu sempat di bawah turun, bahkan sempat lowest-nya 280. Baru di menit 11 ya, menjelang jam 11, baru digoreng. Jadi kalau kita hitung ya 1,5 jam ya, 1,5 jam baru jalan. Ya, highest-nya 4%-an, ya 5-4%. Ya, jadi ini profit kita. Nah, yang cut loss nggak ada ya hari ini. Jadi trade dan 1 profit, trade dan loss 1. Trade dan loss 0. Ya, dan ada beberapa emiten rekap saham yang udah kita bahas juga yang cuan juga. Ya, salah satunya kayak SWAT. Ini kan kita udah bahas juga masuk rekapan kita di morning briefing terakhir juga jalan. Ya, dan ada beberapa lainnya. Oke. Nah, lalu buat yang mau download mobile apps juga silakan untuk dapat fitur terbaru dan tentunya untuk dapat watchlist gratis. Ya, yang mau join VVIP silakan. Promo kemarin sudah selesai ya, tapi masih ada promo kok buat yang mau join. Ya, silakan. Masih ada promo hingga 12 Januari. Jadi join ke grup free kami, Telegram kami t.me/silenttraderacademy. Lalu tinggal teman-teman japri @staffsilent. Ya, ini win rate di bulan November. Yang mana memang agak sedikit struggle. Ya, nah, lalu berikutnya kita akan lanjut lagi. Ya, teman-teman kita akan lanjut lagi tanpa panjang lebar untuk ke pembahasan market ya. Jadi saya bisa bilang window dressing di akhir tahun udah tidak terjadi. Ya, nge-stuck dan sesuai prediksi saya karena market bergerak dalam range yang sideways. Nah, tinggal nanti kita akan bahas Januari effect.
Ya, karena January effect sebenarnya adalah continue dari window dressing. Ya, mungkin itu nantilah di bulan Januari kita bahas. Nah, tapi conclusionnya per sekarang market masih mencoba, ya dalam tanda kutip masih mencoba untuk bertahan di atas 6.600. Nah, ini yang harus kita pantau. Kalau let's say dia bisa bertahan, mungkin January effect akan lebih menarik. Tapi kalau nggak bisa bertahan di 6.600 ke atas, maka January effect bisa saja tidak terjadi. Tapi ada beberapa sektoral, bahkan ada beberapa spesifikasi emiten yang di Januari itu powerful banget untuk terbang. Terlepas dari situasi dan kondisi yang terjadi di negara tersebut. Jadi ini bisa menarik kita perhatikan, ya saham-saham siklus yang historisnya cenderung kuat di bulan Januari kita bisa coba lirik. Kalau technical oke, why not? Kita bisa spekulasi untuk swing. Ya. Nah, lalu intinya no comment lah ya, penutupan terakhir no comment untuk market, ya tinggal price action di 6.600 aja. Ya, lalu tinggal kita cek hari ini asingnya jualan ya asingnya ya. Ya, bandar pada mau liburan kayaknya ya. Asingnya terlihat distribusi ya. Terlihat sedikit distribusi. Oke, tapi it's okay lah. Ya, it's okay lah. Distribusinya nggak masif. Nah, lalu kita lanjut aja ke pembahasan requestan. Ya, pertama ada friend. Sama ya, friend ini nge-swing. Karena belum ada volume spike ya, dia geraknya akan lucu-lucu aja. Naik 1 tick, turun 1 tick, dan sebagainya. Jadi saya udah record belum ya? Saya biasa berkali-kali record gagal terus nih. Jadi harus dipantau. Oke. Friend memang seperti itu. Ya, tapi kalau mau nyantai spekulasi bisa buy menurut saya ya. Batas berapa om? Ya batas kalau mau di 81. Belinya ya atur aja lah. Ya dapat lebih murah lebih bagus. Target 90 ke atas minimal. Ya jebol 949 mungkin baru kencang. Ya. Nextnya satu orang satu aja ya. BBB boleh lah tapi ya. Mungkin banyak yang nanya. BBB ini hati-hati nih. Hati-hati aja ya. Saya pun akan trailing stop kalau jebol 2670. Karena sekali dia keluar atau close di bawah EMA 13, nanti nasibnya kayak BNBA. Ya. Sekali dia keluar, nggak balik lagi. Ya. Sekali dia keluar, nggak balik lagi. Kalau BBHI sideways ya, jadi nggak bisa kita ngomong. Ya, tapi dia sekali keluar, breakout waktu di sini, nggak balik lagi. Jadi, crucial. Ya, jadi kalau 2670 jebol ya, saya out aja. Gitu ya. Lalu nextnya Wins masih coba sustain di atas 200 ya. Ini masih coba bertahan, mungkin bisa dipantau. Paling saran saya sih manfaatin sell on strength aja. Kalau Anda ragu ketika dia rebound, Anda bisa manfaatin untuk exit. Ya, tapi secara tren masih bagus ya untuk Wins. Cuman saya belum cek nih apakah perkapalan akan still ongoing atau enggak. Ya, kalau mau agak jauh batas di 192 ya. 191, 192 gitu ya. Jadi di atas 191, 192 saya rasa masih bisa spek untuk hold. Ya, untuk swing gitu ya. Nextnya Pura sesuai pembahasan harus tercut loss ya, karena dia kepentok resisten, dia gagal breakout ya nggak kenceng gitu kan. Dan ternyata jebol juga nih EMA 13-nya di 69. Ya, saran saya pasti cut loss. Kenapa? Karena udah jebol. Ya, kalau kayak gini biasa dia akan sideways lagi, akan butuh waktu lebih lama lagi. Oke. Nextnya KF belum ada momentum ya, tapi udah disupport batas beli 2500 paling tinggi ya. Harga sekarang udah oke, stop loss 2380. Nelly closingan bagus ya, ini masih still oke for swing. Kalau Anda yakin silakan ya. Teman-temannya juga kayak PSSI oke. Temas udah mulai konsolidasi, nah mungkin ini bisa dilirik ya. Mungkin ya. Lalu nextnya SMDR juga ya masih coba ketahan. Nelly so far good ya. Cuman mungkin sekarang kita batasin di 300 kali ya. Jadi kalau di atas 300 masih oke. Kalau di bawah 300 sudah kurang bagus. Mayor setelah koreksi hampir berapa candle nih? Hampir sebulan ya. Sebulan dia koreksi, turun terus. Hari ini dia 2 kali technical rebound. Nah, kita cek ya. Kita cek di Mayor. Tanggal 28 nih. Ya, dalam 2 hari terakhir masih terlihat ada sedikit distribusi ya. Jadi ini cuma sekedar technical rebound feeling saya. Ya, kalau dia cuma technical rebound dan tidak mampu balik di atas 2140, teman-teman. Catat ya.
kalau dia tidak bisa balik di atas 2140, maka itu cuman technical rebound dan potensial untuk lanjut turun lagi. Karena trennya masih downtrend. Ya dia cuman retest resist yang sedang dia jebol kemarin. Oke, memang 13, 21, 34, bla bla bla. Seberapa besar? Sebenarnya nggak harus 13. Ya, teman saya pakai 7 karena dia ulang tahun tanggal 7 November, dia pakai 7 sama 11. Powerful nggak? Powerful aja karena dia udah tahu ritmenya. Nah, kalau saya cocoknya di 13. Gitu ya. Jadi, moving average Anda gonta-ganti 77, 88, 69, 66, 55, 44, 33 misalnya. Itu bisa work semua. Cuman fungsional ke trading plan kita itu harus disesuaikan. Ya, tapi kalau teman-teman di STAC itu kelas belajar intens saham, itu kita ada reasonnya. Ya, ada settingan moving average yang terbaik dan semua rata-rata pakai. Ya. Sisanya sih lebih ke price action lah ya. Ini kan cuman indikator, pendukung aja. Ya pada prakteknya nggak selalu works juga. Ya, kalau nggak tahu trikinya nggak works. TB ini banyak yang bahas juga ya karena sempat fall spike dan ini super sideways. Ya, ini super sideways. Sebenarnya perusahaannya menarik ya. Menurut saya sih perusahaannya cukup menarik lah ya. Sebentar, saya buka itunya dulu. RTI Business TB. Soalnya lumayan oke sih. Ya karena volumenya spike banget ya. Dia punya EPS agak cukup spike ya untuk TB, tapi overall sideways ya. Paling kalau emiten sideways kayak gini paling enak buy on breakout sih. Ya, di 730 masih buy on breakout ya. Ya jadi kalau mau tunggu di sana. Kalau mau buy on weakness stop loss 630 ya. 630 atau toleransi 600 lah ya. Untuk batas stop loss kalau mau ya. Overall masih sideways ya. Harusnya kayak gini, naik sideways nanti breakout naik lagi, cuman ya belum tahu kapan naiknya ya. Good arahnya masih ke atas. Ini emiten yang mungkin repo ya, mungkin ya. Coba kita cek. Ya mulai terlihat repo sih ya. Ada FA, ada IN, ada ZR. Cuman mungkin ya lebih ke arah dijaga sih ya pergerakannya. No comment. Still good di atas 500 arahnya. Paling kalau mau price action breakout 545 baru beli aja. Ya kalau mau gitu ya. Kalau enggak Anda buy on weakness dekat 500, stop loss di bawah 500. Ya kalau mau stop loss jauh di sini 474. Ya. Di sini wajib cut loss. Kalau Anda mau beli di pakai batas 474, belinya dekat-dekat 500 biar nggak terlalu jauh stop lossnya. Tapi kalau mau buy on breakout di 545. Oke. Good oke lah ya. Cuman kita nggak masuk rekapan karena mungkin agak lelet ya. Likuiditas liquid gak sih? Coba kita cek ya. Tipis ya. Ya cukup liquid lah sebenarnya. Cuman nggak bisa masuk bareng-bareng. Next, terima kasih MLPL 3%. Yes, titip Toys. Toys juga masih oke ya. Tadi sempat naik lagi ke 262. Enak banget loh TikToknya. Cuman entah kenapa feeling saya agak kurang bagus nih. Ya intinya sih sama ya. 240, 238 nih kalau jebol saran saya bisa out dulu. Ya, meskipun ada gap ya. Bisa aja tutup gap naik lagi. Tapi intinya sih closingan dia nggak boleh jebol 238, 240 sih. Itu aja. Karena nggak akan setiap hari kita bisa TikTok emiten yang sama. Jadi ada satu hari di mana dia akan kempes dan nggak naik-naik lagi. Nah ini yang harus kita perhatikan. Ya HKMU Zing. HKMU skip lah ya. Ini masih skip, arahnya masih kayak ke bawah nih. Nggak jelas kayaknya ya. Saya pun barangnya juga nggak banyak. Ya udahlah saya udah ikhlasin aja. Gitu ya, skip dulu. HKMU. Cari yang lain lah. Maksudnya banyak yang lagi momentum. Kenapa Anda harus nge-stuck di HKMU? Ya. Next Harum. Still good cuman belum berhasil buat high baru. Hati-hati ini bisa jadi pick kalau dia nggak mampu breakout di all time high-nya. Ya ini bisa jadi double bottom, bisa jadi wedge dan sebagainya. Double top. Ya jadi harus diperhatikan kalau nggak mampu buat high baru atau tembus 11.225 maka outlook-nya akan kurang bagus.
Ya, Toba kita kemarin udah bahas ya. Nah, ini kita harus cek price action ya. Kalau balik 1150 baru oke. Ya kalau mau spekulasi bisa dengan asumsi besok bisa balik. Ya, tapi kalau kita trader yang pakai confirmation, kita akan buy-nya tunggu di 1150 ke atas. Ya, atau dia buat high baru di 1155. Nah, kalau 1155 ditembus, mungkin beda cerita tuh. Ya, bisa menarik lagi. Karena secara tren besar sih uptrend ya. Secara tren besar sih masih uptrend. Ya, kalau Anda yakin dengan punyanya Pak Luhut ya silakan. Saya sih nggak beli ya kalau Toba, paling copet aja. Esta buat CNH gak? Ya ada peluang gitu ya. Tinggal kita tahu kaidah-kaidah supportnya, kita tahu kaidah-kaidah trend lainnya. Ini kan kaidah-kaidahnya nih. Minor sama majornya. Nah, jadi kurang lebih ini trendline harus kita patuhi. Nah, kalau kita tarik minornya pas banget. Ya, di sini ada per sekarang sih di 284 ya. 284 280 lah kita ngomong. Nah, ini nggak boleh ditembus. Kalau ini ditembus ya patah menurut saya. Gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan untuk ESTA. Tapi selagi dia masih ikut kaidah-kaidah garis-garis ini, maka arahnya masih ke atas. Ya. Tebik masih berat, belum ada momentum ya. No comment ya. Cuman kalau bisa dia sustain di angka moving average-nya ya. Forcing ya minimal di atas 2850 bagus. Masih bertahan, masih ada peluang. Tapi kalau sampai ini dijebol, ya hati-hati. Ini bisa downtrend. Oke. Next-nya SWAT. SWAT masih bisa tektok ya, beli dekat 180, lepas nanti di 188 190. Ya, masih ada peluang untuk digoreng. Ya, batas 172. Ya, SSP support pertama 400, support kuat, support toleransi di 380. Nextnya Bang, review dong BGTG ARB lagi. Ya, Bang Mini masih berat ya. Coba kita cek terakhir BGTG. BGTG dari awal pekan ini distribusinya gede banget, makanya nggak kuat. Saya pun ada sisa barang spekulasi itu di 300 sudah cut loss waktu di sini. Karena nggak mampu. Ya, cut loss nggak? Cut loss. Rugi nggak? Lumayan ruginya. Tapi dengan disiplin dari 300, kalau saya masih keep ke 250, maka saya nambah lagi lossnya 15%. Wah, jadi bersyukur banget. Ya, jadi saya malah bersyukur, saya udah cut loss di atas. Ya, outlooknya masih berat ya. Begitu pula dengan Amar yang kalau kita cek memang kan ada distribusi kemarin dari bandar-bandar ya. Nah, ini harus kita cek. Makanya mau bagaimanapun bandarmologi bisa dijadikan acuan. Kayak gini kan terlihat distribusi. Walaupun nggak sebesar BGTG ya. Nah, ini ada distribusi, tapi ada yang nampung sedikit. Jadi dengan ada broker summary kita bisa pantau. Rata-rata terlihat distribusi. Ini mungkin yang harus kita perhatikan. Ya, mungkin akan mulai seret nih Bang Mini. Belum ada mulai momentumnya lagi. Begitu pula BKSW dan sebagainya ya. Jadi kalau dirasa jebol support tinggalin. Contoh BKSW jebol 200 ya tinggalin. Ya, sesimpel itu. Nanti kalau udah oke baru beli ulang. Jangan Anda turun support jebol Anda hold. Itu nggak bagus. Ya. Oke, lalu namanya SMRA. Ya, SMRA memang outlooknya kurang bagus. Ya. Tes, oke ya. Tadi ada trouble. Udah ke-record. Nah, SMRA memang seperti yang saya bilang ya. Properti nggak ada momentum. Karena window dressing nggak terjadi. Jadi ya nggak ada alasan kita beli properti. Terakhir rekom kita itu ASRI ya. Properti ya. Itu swing profit di September-Oktober 30% sih. Ya, beli di 167-an, TP hampir di 200-an. Berapa tuh? Ya, hampir 20% ya, 20%, 30%. Habis itu kita udah nggak rekom. Paling terakhir SMRA ya, sempat profit waktu di sini, habis itu udah nggak rekom. Karena memang outlooknya nggak ada, momentumnya belum ada. Jadi saran saya sih, hindari dulu ya, atau kurangin muatan dulu. Anda masuk, Anda harus berani, teman-teman ya. Teman-teman harus berani mengikhlaskan segala sesuatu, ya, merelakan yang udah nggak bisa kita pertahankan. Asik, bahasa saya keren ya. Jadi ibarat kalau teman-teman terus hold emiten yang nggak jelas, yang momentumnya nggak ada per sekarang, itu sama aja kayak kita peluk kaktus. Oke, kita sayang sama kaktus, tapi semakin kita peluk, diri kita yang makin terluka. Semakin kita keep emiten-emiten yang jadi racun, porto kita akan makin hancur. Dan itu akan mempengaruhi kita di trading yang lain. Cashnya jadi nggak ada. Sekali ketemu emiten bagus, karena cashnya dikit, kebelinya cuma dikit. Mau Anda beggar pun kalau beli cuma 5 lot, ya nggak akan nutup. Ya kan?
Nah, maka dari itu Anda harus belajar mengikhlaskan dari sekarang. Ya, segala sesuatu yang memang sudah tidak bisa dipertahankan, Anda lepas. Ya, belajar seperti itu. Karena di pasar modal ini kita nggak boleh pakai perasaan. Ya, trade like a robot. Kita harus trading kayak robot. Bener-bener nggak ada perasaan pesimis, optimis, semua netral. Ya, TP ya TP, nggak ada greedy, cut loss ya cut loss, nggak ada panik atau takut atau demam karena lossnya banyak. Ya, cut loss, TP. Nah, prinsip ini harus Anda pelajari. Ya, perlahan tapi bisa. Yang penting Anda punya grup, punya komunitas yang bisa sharing-sharing, bisa support Anda. Gitu. Ya. Lalu nextnya mari skip ya. Jadi saya closing Anda bagus, mari. Wah, saya baru cek nih. Ya, nanti cek ya. Tadi mari saya ingat banget ARB ya. Wah, closingannya cukup bagus. Tapi coba kita cek ya. Abanya ARB kan. Tadi saya cek soalnya mari itu ARB, teman-teman. Oh, ternyata di sesi 2 digerek. Ya, cuman perlu diperhatikan ya. Ini saya cerita 460 batas nih. Dia udah buat low baru. Ini jadi sinyal yang agak kurang bagus. Ya, entah kenapa emiten yang dibanting sekali ke bawah meskipun closingannya ditarik. Memang ada beberapa yang bisa langsung terbang. Tapi harus diperhatikan karena saya ada dengar rumor-rumor ya. Salah satu sekuritas yang memang dari awal ngepam atau yang bukan ngegoreng lah ya, yang memang jadi driver di beberapa emiten PMMP, Trim dan sebagainya, ini katanya buang barang. Jadi ini terlihat dari emitennya lagi downtrend. Nah, mungkin mari beda cerita karena ada noise ya. Masih ada suatu hal yang menjanjikan di futures, tapi price action di 460. Ya, Bovich batas 200 ya, diperhatikan aja. Nelly tadi sudah. BRPT outlooknya skip lah ya. Masih skip lah, belum balik 900. Ya, lo bakal tutup gap gak? Kalau gap yang ini karena Rekisu ya. Jadi kalau teman-teman pakai charting non Mira ini gak ada gap yang ini. Nah, tapi kalau gap yang ini harusnya ada karena kan ARB. Apakah akan ketutup? Secara teori, gap itu mungkin ketutup. Kita ada video pembelajarannya gratis di YouTube ini. Ketika aja mitos gap. Tapi apakah akan tertutup? Mungkin. Kalau ditanya kapan, nggak tahu. Karena ada juga gap yang nggak pernah ketutup. Ya, jadi realistis aja. Karena seperti yang saya bilang dari awal dia jebol satu candle di 150-an, saya udah bilang nih Anda out aja. Dan ternyata terbukti kan makin turun. Ya, saya nggak tahu turunnya sampai kapan. Mungkin sampai kelar tender offer baru menarik mungkin. Ya, jadi itu harus kita perhatikan. Medco, ini komoditi juga berat ya, komoditi ya. Masih no comment lah. Ya, masih berat. Belum ada momentum sih. Kecuali nanti ada satu candle meledak ya, mungkin kita baru bisa lirik di sana. Saya lebih suka kayak gitu ya. Daripada Medco memang disupport. Tapi kalau kita beli kita nggak tahu nih kapan gerak. Mending kita cari yang teknikalnya udah mulai kelihatan udah ada volume, ya mending kita masuk di emiten-emiten yang seperti itu. Ya kan? Kalau juara AFF, oh iya ini menarik. Amin. Ya, kita doakan nanti tanggal 1 ya leg keduanya. Saya hobi bola, nonton bola. Saya hobi badminton juga. Ya, olahraga lah ya biar sehat. Kalau Indonesia juara AFF 2020 sama bola to the moon. Ya. By the way, bola disupport juga sih. Ya, Anda kalau yakin dengan prospectable silakan. Ya, ini Bali United ya. Cuman ada beberapa diversifikasi ke kripto, ke tech dan sebagainya. WIM lepas dulu karena jebol. Sejak jebol di 460-an harusnya ada cut loss. Ya, jadi banyak emiten bagus kayak WIM, contoh nih perusahaan bagus. Tapi nggak ada momentum. Loh, marketnya cuman nge-stuck aja kok 2 bulan di situ-situ aja. Nah, maka yang nggak jelas, yang nggak dipegang, yang nggak dijaga banget, selain big caps ini kan dijaga ya. Meskipun arahnya perlahan turun. Nah, tapi kayak BMRI kan cukup dijaga. Ya, BBCA cukup dijaga. Nah, tapi yang lain nggak ada yang mau jaga. Akhirnya makin turun. Ya, jadi harus belajar mengikhlaskan. Agi sama planningnya seperti beberapa pembahasan terakhir. Ya, nggak ada review baru. Cut loss jebol 1.600. Anda bisa out dulu. Nanti antri dekat-dekat 1.500 ke bawah. Ya. Next Saratoga. Ini masih strong uptrend ya. Cuman balik lagi harus mematuhi kaidah-kaidah di garis merah ini. Kalau saya ya. Simplinya dia sekarang nggak boleh jebol di 2.730 jangka pendek.
Selagi dia kuat di atas angka ini, Anda mau hold silakan. Oke. Mungkin itu aja dari beberapa pembahasan kita. Jujur aja nggak ada yang terlalu menarik. Ada beberapa emiten yang disupport kayak ISSP, kayak mungkin tadi Medco, Bola gitu ya, mungkin TB ya dan sebagainya. Tapi Kenelly oke. Cuman untuk besok kayaknya masih nggak kelihatan dengan jelas. Ya karena saya pun melihat mungkin besok pasar sepi-sepi aja ya, karena kan libur juga. Ya mungkin pada mau refreshing, ya kita lupakan sejenak lah, kita refresh otak kita biar nggak mampet. Makanya mungkin besok perdagangan nggak terlalu intens. Tetap ada pasti emiten yang naik turun pasti ada. Cuman transaksinya atau apa ya, tektokannya kurang lah gitu. Paham ya teman-teman ya. Jadi paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Good luck, Happy New Year juga untuk teman-teman. Kita doakan di tahun 2022 semua akan lebih baik. Kesehatan, pekerjaan, karir, keuangan, financial, family, dan sebagainya. Ya, jadi saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Thank you juga yang sudah support kita setahun terakhir di tahun 2021. Thank you yang sudah kasih kritik. Thank you yang sudah kasih saran. Thank you juga di 2021 ini saya juga berkesempatan menjadi juara ya di kompetisi Mirai Asset season 5. Ya walaupun cuma juara 2, tapi saya rasa suatu kebanggaan bagi saya tersendiri karena bisa membuktikan ya bisa juara di kompetisi yang terkenal paling hebat di Indonesia. Dan thank you juga kepada seluruh pihak yang telah membantu tim Silent Trader tentunya. Thank you juga kepada para member-member VIP yang mempercayakan kita. Thank you juga kepada penonton setia dari YouTube channel Silent Trader Academy yang konsisten selalu nonton walaupun ya mungkin banyak yang udah bosen dan sebagainya. Ya, tunggu aja. Ya, ini target kita 2022 Silent Trader Academy akan lebih gila lagi daripada tahun 2021. Ya, kita akan coba develop something yang besar di tahun depan. Jadi ditunggu dan didoakan saja semoga segera terrealisasi. Amin. Ya, jadi saya rasa cukup. Thank you semua. Good luck Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.